Halo semuanya, gue Mikal dan ini adalah Realme Pad Mini. Sebelum video ini mulai, gue pengen bilang jangan skip nonton video ini karena takutnya ada poin yang kelewatan, jadinya mesti ngulang lagi. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video baru dari gue. Oke, yuk kita mulai aja. Ini adalah tablet pertama dari Realme yang masuk ke pasar Indonesia dan langsung aja dalam paket penjualannya kita bakalan dapet tabletnya, kabel charger Type A to Type C, kitab-kitabnya, kepala charger 18 watt, sama SIM card ejector. Pada bagian belakangnya ini ada satu buah modul kamera 8 megapiksel. Di bagian kanan ada tombol power dan tombol volume yang konfigurasinya agak aneh karena tombol powernya di atas dan tombol volumenya di bawah. Di bagian kirinya ada SIM card tray dan yang varian yang ada di gue ini yang Wi-Fi only, jadi cuma bisa dimasukin micro SD card aja hingga maksimal 1 TB. Di bagian bawahnya ada mikrofon, port USB Type-C, sama lubang keluaran speaker. Di bagian atasnya ada jack 3,5 mm serta lubang keluaran speaker. Di bagian depannya ada kamera 5 megapiksel untuk selfie. Tablet ini berukuran 8,7 inci dengan layar beresolusi 1340x800 pixel. Bagian bezelnya terlihat cukup simetris antara kiri kanan dan atas bawah yang cukup tebal. Tablet ini diotaki oleh chipset Unisoc T616 dipadukan dengan RAM 4GB dan baterai sebesar 6400 mAh dengan fast charging 18 watt. OS-nya sendiri dia pakai Realme UI Air Edition di atas Android 11. Pertama kali gue pegang tablet ini tuh gue cukup kaget ya karena ternyata bodinya itu terasa kokoh juga. Bodinya ini dari aluminium alloy yang di tangan tuh berasa solid dan cukup berat dengan bobot 372 gram. Bentuknya yang cukup kecil juga bikin tablet ini cukup mudah dibawa kemana-mana dan mudah masuk ke dalam tas juga. Dan saat pertama kali gue nyalain device ini ada yang bikin gue kaget sih karena ditanyain tablet ini tuh mau digunakan oleh orang dewasa atau anak-anak. Maksud gue ya berarti device ini emang ada tujuannya untuk digunakan oleh anak-anak juga. Bahkan pada pre-install softwarenya itu udah ada YouTube Kids dan Kids Space. Ini hal yang jarang ada di tablet lain. Tapi somehow mereka tuh nggak kepikiran menyediakan casing seandainya tablet ini dipakai sama anak-anak terus dilempar-lempar. Nah lo, Realme, tolong ya perhatikan hal ini. Dalam pemakaian gue juga karena nggak ada cover keyboard ataupun stand, jadinya ini kalau dipakai buat ngetik tuh mesti pakai keyboard eksternal lagi dan stand tablet lagi. Jadinya PR juga buat nyari aksesorisnya. Terus yang gue rasakan lagi tuh kalau dipakai buat ngetik dengan keyboard virtualnya tuh rasanya terasa agak kurang responsif. Jadi pas gue ngetik tuh ada huruf yang kepencet sekali atau bahkan 3 kali saking layarnya tuh kurang responsif. Gue juga pakai tablet ini buat ngegame dan gue tahu kalian pasti bertanya-tanya, apa bisa tablet ini mainin Genshin Impact? Jawabannya iya, bisa. Dan gue cukup kaget karena ternyata hasilnya bisa stabil di 28-29 fps, tapi ya pada settingan lowest 30 fps ya. Dan ini tuh stabil, jadi bisa dibilang cukup oke. Hanya aja karena layarnya yang kurang responsif itu saat mencet tombol attack-nya itu sering terjadi kesalahan. Jadi misalnya gue pencet udah 2 kali ya, itu tuh registernya sebagai satu pencetan tombol yang lama. Jadi ya attack-nya itu beda outputnya. Terus kalian juga pasti penasaran, apa layarnya enak dipakai buat nonton atau bahkan enak dilihat? Toh resolusinya itu bukan Full HD kalau. Tapi walaupun secara layarnya itu resolusinya bukan Full HD, ini tuh sudah ada sertifikasi Widevine L1. Dan sepengalaman gue nonton pakai tablet ini, gue nggak ngalamin masalah sama sekali. Ya emang kalau diperhatikan lebih seksama lagi itu tuh kelihatan pixel-pixelnya. Tapi seharusnya dalam jarak nonton yang sewajarnya ini nggak jadi masalah. Baterainya yang cukup besar di 6400 mAh juga bikin tablet ini cukup awet untuk pemakaian gue. Sepengalaman gue tuh butuh 2 hari 2 malam untuk ngabisin baterai tablet ini dengan pemakaian kebanyakan nonton sama baca-baca. Dimensinya itu emang cocok buat nonton dan baca. Sedangkan untuk pengisian dayanya itu butuh waktu sekitar 2 jam 15 menit untuk ngisi dari 9% ke 100%. Kesimpulannya, tablet ini kalau dipatok dengan harga yang cukup menarik seharusnya menjadi perangkat yang cukup diincar ya, baik sebagai alat entertainment, untuk anak-anak ataupun untuk sekolah online. Cuman ada beberapa hal yang bisa diperhatikan sesuai penjelasan gue sebelumnya tadi. Ya kalau ketinggalan bisa nonton ulang aja lagi ya. Oke, gue rasa sampai di sini dulu video gue kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share serta nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video baru dari gue. Gue Mikal dari Gadget Apa undur diri dan sampai berjumpa di video berikutnya. Dah.